Kerja. Kita nggak bisa menabung, nggak bisa apa ya gitu, karena merasa kayak kalau menurut omongan kasar saya itu geng-gengan itu jangan sampai. Oke. Kerja di Hong Kong geng-gengan, sok-sokan, tapi di rumah tidak memiliki apa-apa, gaya kayak selebriti, gaya kayak artis, gaya hidup yang so artis tapi dompet nipis. Maksud sampean seperti itu? Itu jangan sampai. Saya yang pernah ngalamin hancur nanti belakangnya. Iya, di awal-awal kita merasa wah dipuja-puja, oh ini anak ini gini-gini, tapi setelah kita ada masalah, kita terpuruk, semua orang pergi. Oke, jadi kehidupan yang ada di Hong Kong itu fana, bisa dibilang seperti itu. Saat kita sudah tidak ada di Hong Kong lagi, kita akan kembali ke dunia nyata, seperti itu. Ke dunia nyata, kayak bangun dari mimpi. Oke, jadi di Hong Kong ini kayak fata morgana, wes, kayak halusinasi. Kita sendiri nggak berhati-hati, yang nomor satu itu masalah uang. Oke. Nomor satu itu masalah uang, kedua masalah pertemanan. Jangan sampai berteman boleh, tapi jangan sampai seakrab kayak saudara, itu jangan sampai, karena mereka itu cuma ada di saat kamu ada. Oke, teman itu ada di saat kamu ada. Artinya adalah kamu akan memiliki banyak teman-teman saat kamu punya segalanya. Iya. Dan saat kamu tidak punya apa-apa, mereka akan mengatakan dada. Seperti terus menghilang. Satu persatu menghilang, dan menghilang. Kalau cuma menghilang, oke. Tapi kalau menghilangnya itu sambil melemparkan kata-kata yang menjelekkan, menjatuhkan kita, hancurnya kedua kali. Oke, sebentar. Jadi teman gandeng jembut. Mari ngono pisah, jembutnya brodol dewe dan masih menghina, menjatuhkan, mengenyek. Menjelekkan apapun yang padahal kita nggak melakukan, diomong melakukan gitu. Jadi kayak orang satu yang nggak suka, terus dia mengajak semua orang yang kenal kita itu diajak suruh membenci. Oke. Berarti ini dari zaman dahulu kala ya, Mbak ya? Di mana? Iya, tapi kan semua pada nggak kerasa. Di saat kita happy itu nggak kerasa. Tapi di saat kita terpuruk lah kita baru terasa. Kayak sampe nyindir aku ini, Mbak. Saya kesindir ini. Dulu saya punya teman gandeng jembut, terus habis itu karena tidak sealiran terus ngajak bolo untuk membenci. Kayaknya ini pengalaman saya juga ini. Aduh, malah curhat saya ini. Ya itulah. Jadi makanya mbak-mbak yang awal-awal ini yang baru masuk Hong Kong, hati-hati. Berteman boleh, tapi sekedarnya jangan pernah berteman masalah uang. Oke, berteman boleh, tapi jangan pernah berbicara tentang uang. Walaupun tidak semua teman-teman itu jahat, tapi lebih baik berhati-hati. Kalau saya malah punya itu lebih baik. Punya prinsip karena kita gimana? Karena kita itu hancur enggaknya itu cuma satu kok masalahnya Mbak Yuni. Apa itu? Uang. Oke, yang membuat bikin kita hancur itu cuma satu, uang. Hancur karena uang, oke. Kenapa sampean bilang hancur karena uang? Ya karena saya hancurnya karena masalah uang. Kan kamu, bukan semua orang dong. Iya, makanya ini pengalaman saya itu buat mbak-mbaknya, buat pengalaman. Jangan sampai, karena uang itu bisa membuat kita bahagia, juga bisa menghancurkan kita. Berarti artinya uang itu bukan segalanya. Tapi tanpa uang kita tidak bisa melakukan segalanya. Benar nggak sih? Iya. Jadi aduh, ngeluh. Harus itu Mbak, masalah uang itu jangan sampai. Kita makan bareng-bareng, lebih baik kita EEC lah. EEC itu apa? EEC itu apa? Itu apa, kayak 100 kayak 25, kamu 25, kita makan berapa orang ya, kita berapa orang gitu loh. Bayarnya. Bayarnya urunan EEC. Iya. Urunan. Oke. Lu sampai wato-wato sampean Mbak, kena uang sampean langsung kena batuk ya? Lama nggak kena manuk Mbak Yuni. Lho apa hubungannya karo manuk kamu itu? Ampun ini orang-orang.
Lah itu saya ngelihat ada artis yang sudah tua itu pacaran sama Brondong itu masih tetap batuk kok. Itu dengerin yang kena manuk terus itu saya ketawa, ya Allah, muka-muka sabar. Oke. Jadi sekali lagi uang itu segalanya. Iya, Uang itu bukan segalanya, sorry, tak ralat tinggal diedit. Uang bukan segalanya, tapi tanpa uang kita tidak bisa melakukan segalanya, benar nggak? Uang itu penting. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Bayu, iki pengalaman hidupmu yang menyatakan bahwa dirimu itu terlunta-lunta sampai saat ini itu gara-gara uang. Oke. Saya tersandung bank berapa itu di Hongkong, selama di Hongkong itu. Oke. Tersandung bank ya itu apa, rentenir yang masa hutang 1.000 kembaliinnya 1.300 itu ya pernah saya itu. Terus ntar teman katanya, Mbak saya butuh uang, tolong cariin. Ya udah saya nyariin, kan saya yang kenal itu rentenirnya. Nanti mereka hutangnya ngembaliinnya cuman yang itu pinjam 3.000, ya udah ngembaliin 3.000, yang 3 kali itu nggak dibayar. Akhirnya saya yang bayar. Jadi saya diem, saya nggak pernah marah, nggak pernah apa. Ya udah, karena mulut saya yang minjemin, jadi orang yang tak pinjemin taunya kan saya yang make. Padahal itu orang lain yang make. Oh, jadi kamu itu seperti Miss Yuni, pahlawan kesiangan, bantu uang tapi malah kelilit utang. Dan akhirnya kapok. Benar-benar kapok. Oke. Di saat terpuruk itu nggak ada satu teman pun yang maksudnya teman yang dulu kita bareng-bareng happy itu nggak ada yang datang, itu nggak ada, malah mereka pada menjauh, terus malah dapat teman baru lagi lah. Ternyata teman baru itu awal-awal nolong, tapi habis itu ya juga kayak gitu lagi. Saya merasa aneh ya Mbak ya, di mana kebanyakan kita tertipu yang paling dalam itu adalah teman yang pura-pura baik terus habis itu menggejretkan itu loh, menggejretkan. Bener nggak? Aduh, saya Mbak sebentar Mbak Ayu Madiun, terima kasih sawerannya. Semoga kita selalu dijauhkan dengan orang-orang yang kurang baik. Oke, matur numbah nuwun sawerane. Kuwi oke men digawe apa itu Mbak sawerannya Mbak? Engko tak sampaikan. Jadi ternyata banyak orang yang pernah ngerasain sesuatu yang sama dengan jenengan Mbak. Artinya adalah memang uang itu bisa membuat persahabatan, persaudaraan, permanuan itu ucul. Permanuan juga ucul, bener nggak? Iya, ini yang terakhir, saya udah terpuruk dari teman, habis itu mulai bangkit. Terakhir malah kena manuk. Duh, piye